Gus Puat Pleret bukan hanya seorang ulama atau kiai, layaknya tokoh agama yang ada di Nusantara ini. Tapi nyalinya tidak bisa diragukan lagi sebagai seorang petarung. Oleh karena itu, Kiai Haji Imaduddin siap setiap saat, kapan saja, di mana saja, untuk membahas tesisnya. Debat secara ilmiah dan terbuka membahas tentang tesis Kiai Haji Imaduddin batal. Taufik Assegaf dari Robito Alawiyah. Lari sembunyi. Belum adanya informasi yang terkonfirmasi debat terbuka antara Kiai Haji Imaduddin dan Taufik Assegaf dari Robito Alawiyah itu bisa dilaksanakan kapan. Which is Kiai Imad selalu siap. Kapan saja, di mana saja, jika dibutuhkan. Maka tokoh-tokoh penting yang concern terhadap progres tesis Kiai Haji Imaduddin untuk mendorong terus kelompok Ba'alawi melakukan tes DNA. Mereka mendatangi Ponpes Kiai Haji Imaduddin. Kegiatan ini memang digagas oleh Gus Puat Pleret bersama Guswar Channel KBN Nusantara dan didukung oleh Gus Islah Barawi. Oleh tokoh dari Banten juga ada Tubagus Mogi Nurfadil Satya Tirtayasa. Ada juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Mubarok Provinsi Banten Kiai Haji Yusuf dan beberapa tokoh penting Densus 88. Banyak memang masyarakat yang belum memahami substansi yang dipermasalahkan Kiai Haji Imad. Tesis Kiai Haji Imad bukan berangkat dari nafsu atau tujuan negatif, namun dilatar belakangi penelitian ilmiah tentang nasab yang diklaim oleh kelompok Ba'alawi. Begitu juga statement-statement dari Gus Puat Pleret ini tidak berdasarkan kepentingan subjektif untuk menyerang kelompok tertentu, tapi berdasarkan objektivitas fakta di lapangan. Karena banyaknya informasi para oknum Habib dari Ba'alawi melakukan tindakan-tindakan yang arogan, yang merugikan masyarakat awam. Yang selama ini terbelenggu oleh paradigma kultus bahwa kelompok yang membawa nasab Nabi itu adalah suci. Tesis Kiai Haji Imad dan gebrakan Gus Puat Pleret menjadi paradigma baru. Terobosan ilmiah mengacu kepada penemuan, kepada konsep atau pemahaman yang baru, yang mengubah cara berpikir, melihat, atau memahami sesuatu kesepakatan sosial Habib sebagai panutan, baik dari sisi karomahnya, syafaatnya, dan ilmunya. Terobosan semacam itu atau semacam ini membuka jalan untuk mereview kembali, meninjau kembali, bahkan mosi tidak percaya Habib sebagai panutan. Apakah ulama yang kita imani selama ini benar-benar bisa membawa keberkahan kita di dunia dan akhirat, membawa kita ke surga? Dengan kata lain, mengimani Habib atau Habaib tidak membabi buta, menggunakan emosional, tapi dengan logika. Penelitian Kiai Haji Imad menjadi momentum yang mengguncang
pondasi pengetahuan yang ada dan memunculkan pendekatan baru dalam menjelajahi suatu bidang ilmu. Ini penting. Perubahan secara signifikan terhadap sejarah kehabaiban yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, saksikan video berikut ini. Kalau berbuat, kalau ngomong atur enak. Itu kan jelas buktinya. Empat hati kan. Tapi idealnya keiman itu adalah tidak termasuk. Dan berkahnya itu nanti sampai wilayah kiamat. Karena bahaya dari klaim nasab itu sudah pada level merusak. Bukan sekedar itu mendeskripsikan nama Islam, enggak, saya nggak menilai itu. Ini merusak akal, ini merusak umat. Dan di Malaysia juga banyak ulama-ulama Malaysia ya. Kita juga semua itu cintakan. Kadang-kadang kiai itu orang seperti tapi nggak merasa punya. Hanya kita kesini itu kan kita nyatakan beliaulah panglima untuk urusan kajian nasab. Sedangkan kan panglima untuk membela kehormatan paling semua kan. Urusan nasab biar keiman karena kita udah kayak level rumah. Iya. Level rumah. Iya. Jadi kepada Iwapres selain kita membahas tentang kajian juga membahas tentang penulisan sejarah dan istilah Songo. Karena kan di podcast ini juga termasuk keturunan daripada Jalur Hasani sama Husaininya. Jalur Sumedani Hasani, Jalur Sultan Husaini. Itu alhamdulillah dia sudah positif terima itu dan berdasarkan isbat nasab dari akhir. Kalau Hasaninya itu Maroko, Irak, Turki. Kalau Husaininya sudah terisbat oleh akhir Irak dan India. Lagi proses lagi kita ke Mesir sama Asia Tengah sama asosiasi makin internasional yang diakui PBB. Nah, itu sudah proses. Tapi karena yang Irak sama India itu sudah fix dan mulai kami laporkan itu satu yang pertama perusahaan. Yang kedua juga dalam masalah Ba'alawi, kalau nikmat masalah data kita, masalah DNA juga sudah kami sampaikan. Karena masalah DNA Ba'alawi ini tercatat arti gini, kalau dalam data kitab ini kan yang namanya Ahmad punya putra yang resmi kan Muhammad Ali sama Hussein. Ubaidillahnya kan tidak tercatat. Nah, tapi kalau misalkan Ali nasab, pasti kalau di internasional karena sudah ada tes usul dulu, siapa tahu Ahmad ini punya istri siri, punya anak yang tercatat. Nah, makanya keturunan ini dicek dulu DNA-nya. Nah, ternyata keturunan dari jalur Alawi lain sama Ba'alawi tidak sinkron DNA-nya. Kalau sinkron mestinya kode satu juga sama-sama J1. Nah, ternyata Ba'alawi kode DNA-nya sinkronnya dengan para Yahudi Askenazi Ran Kaukasia. Jadi nggak sinkron dengan para Nabi. Sinkronnya dengan Yahudi Kaukasia. Dan itu terdaftar dalam jenis.dna.net. Itu pun kami sampaikan kepada Iwapres. Nah, dan juga selain itu, selain dari hasil DNA, terbukti juga dari hasil budaya tradisi budaya mereka itu sama. Para Yahudi Yaman itu tariannya, musiknya, budaya itu sama persis. Nanti yang kita share juga itu. Nah, ini membuktikan bahwasanya mereka ini secara selain genetik memang budaya dan tradisi itu sama. Nah, padahal kan dalam hal itu barang siapa mengikuti satu kaum bagian dari kaum itu. Nah, itu memang bagian keturunan. Jadi secara genetik maupun secara budaya tradisi itu sama persis dengan Yahudi Yaman. Jadi terindikasi leluhur mereka itu adalah Yahudi Yaman yang masuk Islam. Ya. Kemudian untuk supaya bisa mendapat kehormatan sebagai orang Muslim ini mengaku-ngaku sebagai suriat Nabi. Dan itu berlangsung sama ratusan tahun. Nah, setelah ini ketahuan, tanggung jawab kita bersama. Mari. Berat ini. Lebih mengerikan dari itu sudah kami laporkan kepada Iwapres. Saya belum ikut di situ. Bukannya kalau ranah ke pengadilan, ya imam enggak.
Emang bekasnya sendiri-sendiri. Luar biasa kalau itu memang mengerikan. Itu open source ya, JBSDN ada open source. Jadi yang sudah terdata di sana Asgaf, Asakov, dari Yemen, sama Jamal Lain. Dan itu adanya di website yang Website resmi DNA-nya para Yahudi internasional. yang awalnya itu G itu ya. Ya. Makanya juga saya sudah sampaikan itu ke Pak Polisi kan juga ada. Bukti-buktinya juga sudah dijadikan. Ini boleh disaring. Boleh loh. Gimana saya? Kalau saya sih nggak ada takutnya. Sebetulnya sudah ada di kajian tertulisnya yang Kalau ada berarti sudah ada. Ya. Kalau lima menang kan. Udah pernah ketemu sama Jenderal. Oh, boleh. Gimana Jenderal? Udah. Ada bisa kita. Oh iya, iya. Oh iya. Pengen diambil dua bisa. Main apa? Ketularan serius ya. Maaf ya Jenderal ya. Saya ada. Serius. Lihat dan benyali. Iya. Makanya Jenderal katanya. Ini putra banget ya. Masya Allah. Bagus Sami. Masya Allah. Manipun. Ini Tubagus Koki dari Wabita Kesultanan Banten. Makanya beliau selalu pakai baju Kesultanan Banten. Ini beliau ini jenderal tercepat angkatan 97. 97 pertama yang jadi jenderal beliau ini. Calon Kapolda Banten nih kalau orang Banten yang Kapolri jarang mau menghadapi seperti itu loh. Jangan orang Jogja terus. Kan ada. untung bukan orang Solo gitu ya. Jogja semua saingan. Jogja semua Paklaran. Enggak, ternyata saya itu juga bawa darah Banten. Saya keturunan Sunan Jati. Ada yang itu bisa ya? Ini mirip Raffi Ahmad ya? Iya betul. Pasaran. Yang ganteng tapi belum tes.